Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, allazi arsala Muhammad al-Mukhtar, wallazi qala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa innallaha bihi alim. Asyhadu an la ilaha illallah al-ahadul jabbar al-mutakabbiru muta'ali sattar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal bashar. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil adkhar wa ashabil akhyar adadani amillahi wa ifdali amma ba'd. Puji syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan ketemu punya umur, Allah panjangkan berikan kita kesehatan sehingga kita dipertemukan kembali dalam bulan suci Ramadan di tahun 2026 Masehi, tahun 1447 Hijriah, dalam keadaan sehat walafiat, dalam melaksanakan ibadah puasa di siang hari dan melakukan qiyamul lail amalia Ramadan di malam hari. Mudah-mudahan puasa kita di siang hari dan melakukan amalia di bulan Ramadan malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang melakukan puasa di siang hari dan melakukan qiyamul Ramadan di malam hari, penuh iman dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarganya, sahabat dan pengikutnya termasuk kita semua. Pemirsa, kali ini kita coba bahas tentang wakaf dengan judul Reformasi di Tubuh Wakaf. Wakaf, bila kita sebut atau kita dengar istilah wakaf itu, maka sudah terbayang dalam pikiran kita, yaitu sebidang tanah yang tanah itu dibangun masjid, dibangun musola, pesantren, jalan raya, bahkan tanah itu untuk pekuburan. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa tanah konsumtif sebagaimana disebutkan di atas sudah berubah. Undang-Undang 41 Tahun 2004 itu mengisyaratkan wakaf sekarang ini boleh wakaf benda yang bergerak, termasuk uang tunai, termasuk dengan mobil, termasuk dengan kontrakan, ojek dan lain-lain, yang modalnya tetap menjadi pemilik, cuma keuntungan daripada itu dihibahkan kepada atau diwakafkan kepada masjid atau untuk kepentingan umum lainnya. Contoh, saya punya kontrakan, ada 10 kamar. 5 kamar ini saya wakafkan kepada pihak masjid untuk mengelola 5 kamar itu. Setiap sewa kamar per bulan itu diambil oleh pihak masjid dengan tetap merawat kamar-kamar tersebut. Contoh juga seperti mobil angkot. Mobil angkot saya wakafkan kepada pihak masjid untuk digunakan selama 3 bulan lamanya. Keuntungan daripada hasil angkot itu untuk kepentingan umum. Itu Undang-Undang nomor 41 tahun 2004. Sehingga kita umat Islam
Sebagaimana ayat yang saya bacakan pada pembukaan tadi itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran 192, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Kamu sekali-kali tidak akan mencapai kebahagiaan yang sempurna apabila kamu tidak menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah mengetahui tentangnya. Dari ayat tersebut kita dapat mengambil hikmah di dalamnya. Kita selama ini memang jarang sekali untuk kita berinfak, kita bersedekah. Kita berinfak bersedekah itu nanti pada saat bulan-bulan Ramadan seperti begini. Kalau kita mulai berinfak, bersedekah, berwakaf, mestinya setiap tahun, setiap bulan, atau setiap minggu, setiap hari, kita selalu melakukan kegiatan-kegiatan amalia. Wakaf harus disosialisasi kepada masyarakat. Karena wakaf ini banyak terjadi kesimpang siuran di dalam masyarakat tentang tanah. Tanah wakaf yang diberikan oleh pewakif kepada nazir yang diberikan amanah kepadanya, tanah wakaf tersebut tidak bisa dijual, tidak bisa digadai, bahkan tidak bisa dipinjamkan. Tidak bisa. Jadi tanah wakaf itu harus dipergunakan semaksimal mungkin. Lalu sosialisasi ini harus melibatkan pihak KUA. Karena undang-undang mengisyaratkan pihak KUA itulah yang menerbitkan semua sertifikat tanah wakaf di seluruh Indonesia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah." Perumpamaan nafkah yang kamu berikan untuk jalan Allah, dia laksana sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Dari tiap-tiap butir itu menumbuhkan 100 biji. Dari ayat tersebut juga, kalau kita umat Islam fahami bahwa sedekah, wakaf yang kita berikan untuk kepentingan umum, dia tidak hilang begitu saja. Sehingga melalui kesempatan ini, saya menghimbau kepada kita semua, ya paling tidak kita setiap hari berwakaf uang Rp1.000. Rp1.000 saja. Kalau kita rutin mewakafkan uang Rp1.000, maka setahun saja uang sudah terkumpul sebanyak Rp365.000 dikalikan dengan jumlah jemaah atau dikalikan dengan berapa tahun kita kumpul. Itu tidak terasa. Cuma karena kita selama ini mewakafkan itu nanti hal-hal yang besar dilihat oleh orang, sehingga nilai wakaf itu sendiri dia menjadi riya. Kenapa kita juga malas berwakaf? Sebagaimana dijelaskan di atas, ada punya mobil tidak diwakafkan. Pertama karena mereka tidak tahu bahwa ada perubahan atau pembaharuan berdasarkan Undang-Undang 41 2004 tadi, bahwa wakaf itu bisa wakaf barang yang bergerak, bukan saja tanah. Kenapa kita? Yang kedua, mungkin karena kita ini terlalu cinta dunia. Sebagaimana sabda Nabi, hubud dunya wa karahiyatul maut. Kita cinta dunia tapi takut mati. Inilah yang menyebabkan kita umat Islam selama ini kita hidup dalam keterpurukan
karena kita masing-masing hanya mementingkan diri sendiri, tidak bisa melihat kekurangan saudara atau kaum muslimin lainnya. Nanti setiap bulan Ramadan baru kita hanya bersedekah apa adanya, sehingga tidak bisa merubah hidup mereka. Inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Semoga judul reformasi di tubuh wakaf ini menjadi renungan bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.